kolesterol nih. Jadi untuk kalian yang misalkan ya udah kena kolesterol, kalian mau tahu nih obat atau juga gimana sih cara pencegahannya atau faktor apa sih yang bisa menyebabkan kalian itu kena kolesterol, atau juga untuk kalian yang belum kena dan kalian mau mencegah supaya kalian tidak kena kolesterol itu sendiri, kalian bisa saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, yang pertama, jadi kolesterol ini salah satu jenis lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh setiap manusia atau setiap orang itu sudah ada yang namanya kolesterol ya kan. Nah terus kolesterol itu dia memiliki fungsi yang penting bagi tubuh, jadi dia punya fungsi yang penting bagi tubuh kita. Tapi kalau misalkan kadar kolesterol itu sendiri di atas normal, dia akan menyumbat atau dia akan menyebabkan penumpukan di pembuluh darah nih dan membentuk yang namanya plak yang dapat menyumbat pembuluh darah kita nih. Terus juga kolesterol ini merupakan lemak yang diproduksi secara alami oleh organ hati ya. Terus tuh lemak ini juga bisa ditemukan pada makanan seperti daging merah atau juga susu nih. Nah terus itu juga di dalam tubuh ini nih kolesterol itu diperlukan untuk membentuk sel-sel, terus juga bisa dia juga diperlukan untuk memproduksi sejumlah hormon dan juga menghasilkan vitamin D di dalam tubuh kita. Nah terus juga meskipun penting peran kolesterol di dalam tubuh kita, jika kadarnya terlalu tinggi atau di atas normal, itu disebut dengan nama kolesterol tinggi ya, dia bisa mengganggu kesehatan dari tubuh kita sendiri. Nah terus itu juga jika kolesterol yang ada di tubuh kita ini tidak ditangani dengan benar atau terjadi penumpukan lemak yang diakibatkan tingginya kadar dari kolesterol kita sendiri, dia itu bisa pecah. Jadi di dalam kolesterol di dalam darah itu bisa pecah dan menyebabkan kondisi yang lebih serius lagi nih, seperti kayak stroke atau serangan jantung. Terus untuk kolesterol sendiri dia punya beberapa jenis ya. Jadi ada 3 jenis kolesterol yang sering ada di tubuh, yang sering menyebabkan penyakit di tubuh kita nih. Yang pertama ada namanya low density lipoprotein atau yang lebih dikenal dengan nama LDL. Nah jadi LDL ini dia membawa kolesterol ke seluruh pembuluh darah ya, arteri ya. Nah terus juga kalau LDL ini dia lebih sering dikenal dengan nama kolesterol jahat nih. Nah yang kedua ada namanya high density lipoprotein. Nah jadi ini dia lebih dikenal dengan nama HDL. Nah jadi HDL ini dia mengembalikan kolesterol berlebih yang ada di tubuh kita ini ke hati, nah untuk dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah jadi kalau HDL ini dia lebih dikenal dengan nama kolesterol baik karena dia mengembalikan kolesterol berlebih yang ada di tubuh kita itu ke hati untuk dikeluarkan lagi dari tubuh kita nih. Nah terus juga yang terakhir ada namanya trigliserida. Nah jadi trigliserida ini merupakan sumber tenaga di tubuh kita nih. Jadi dia yang bisa membuat tenaga kayaknya sumber tenaga yang ada di tubuh kita. Nah terus juga untuk kalian yang belum tahu apa sih penyebab dari kolesterol itu sendiri, nah penyebabnya itu ada beberapa ya. Yang pertama ini dari gaya hidup nih. Jadi kalau gaya hidup itu kayak misalkan kalian yang suka merokok, terus juga yang jarang untuk berolahraga, atau juga untuk kalian yang mengonsumsi makanan yang tinggi kolesterol seperti yang berlemak atau berminyak-minyakan, yang makanan yang dimasak dengan cara digoreng itu juga bisa menyebabkan kolesterol ya, kadar kolesterol kita itu tinggi. Terus untuk kalian yang juga misalkan punya obesitas atau berat badan berlebih, itu juga bisa menyebabkan kolesterol ya. Terus juga dari faktor keturunan nih, jadi juga faktor keturunan ini merupakan salah satu juga penyebab dari kolesterol itu sendiri. Nah untuk pengobatan atau secara pencegahannya nih apa aja sih? Ini kita akan bahas beberapa ya cara pencegahannya. Yang pertama, kalian harus rajin olahraga minimal 30 menit sehari. Terus juga kalian bisa menghindari makanan yang dimasak dengan cara digoreng. Jadi kalian bisa hindari makanan yang dimasak dengan cara digoreng-goreng gitu ya. Terus juga kalian bisa konsumsi makanan atau minuman yang tinggi serat nih. Kalau makanan kalian bisa konsumsi kayak misalkan buah atau juga sayur nih. Terus juga kalian bisa batasi konsumsi makanan berlemak tinggi seperti daging merah, susu, terus juga kayak yang mentega-mentega gitu ya. Nah terus juga kalian bisa menurunkan berat badan. Untuk kalian yang punya obesitas atau berat badan berlebih, kalian bisa menurunkan berat badan atau kalian bisa menjaga berat badan kalian tetap ideal supaya kalian terbebas dari yang namanya kolesterol nih. Nah itu dia pembahasan kita tentang kolesterol. Nah untuk kalian juga kita mau kasih info juga nih. Jadi di PT Natural Nusantara atau NASA juga ada loh obat herbal yang dikhususkan untuk bisa menurunkan kadar kolesterol kita. Itu ada yang namanya Hergit.
Hairgin. Nah, jadi Hairgin ini merupakan produk herbal dari PT Natural Nusantara yang bisa banget kalian gunakan untuk menurunkan kadar kolesterol kalian nih. Jadi ini merupakan obat herbal, jadi aman banget digunakan untuk kalian yang punya, misalkan sudah punya riwayat kolesterol, kalian misalkan nggak mau konsumsi obat kimia, kalian bisa gunakan Hairgin ini sebagai alternatif obat herbal untuk menurunkan kadar kolesterol kalian. Nah, untuk kalian yang mau dapatkan Hairgin atau produk NASA lainnya, kalian bisa dapatkan di distributor atau stokis resmi dari PT NASA nih. Nah, karena NASA dan resmi, hanya di distributor dan stokis resmi NASA terdekat di tempat kalian ya. Dan juga kita mau infoin ya, untuk produk dari NASA sendiri, dia sudah punya sertifikat halal dari MUI dan juga dia juga punya label BPOM ya. Jadi dia sudah aman banget untuk dikonsumsi. Jadi kalian itu nggak perlu takut untuk konsumsi produk herbal dari NASA nih ya. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi supaya nggak